Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita untuk hari ini tertulis di dalam Yeremia 18 ayat yang ke-11. Demikian dikatakan. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan. Bertobat menghentikan malapetaka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengibaratkan bangsa Israel sebagai bejana yang sedang dibentuk menurut cara Tuhan. Tentunya apabila Tuhan bertindak sebagai tukang periuk, pastilah Tuhan akan menjadi seorang tukang periuk yang terbaik, yang akan menghasilkan bejana yang terbaik juga. Tuhan ingin membuat bejana yang sempurna. Karena Tuhan adalah tukang periuk yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan Allah telah berjanji untuk memberkati bangsa Israel. Tuhan telah memilih bangsa Israel dari bangsa-bangsa lainnya untuk menjadi bangsa pilihan Allah. Dan itu merupakan hak prerogatif Allah. Tuhan sendiri yang memilih Abraham dan keturunannya. Tuhan sendiri yang memilih Ishak dan keturunannya, begitu juga Yakub dan keturunannya untuk menjadi suatu bangsa yang dipilih oleh Allah. Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun, memberikan manna setiap hari, bahkan menolong bangsa Israel melawan bangsa-bangsa lainnya di Kanaan. Tapi ketika bangsa Israel akhirnya berbalik daripada Tuhan, Tuhan pun sanggup menyiapkan rencana malapetaka bagi bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak segan-segan mendatangkan malapetaka kepada bangsa pilihannya. Ketika bangsa pilihannya tersebut tidak berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Allah akan memberikan malapetaka itu kepada umatnya sendiri. Tuhan punya hak prerogatif untuk membuat periuk atau bejana sesuai dengan kehendaknya. Tuhan berencana untuk membinasakan suatu bangsa karena dosa-dosanya. Namun, ketika bangsa tersebut akhirnya bertobat dari kejahatannya, maka Tuhan pun dapat menyesal dan memberi kesempatan kepada bangsa tersebut untuk mendapatkan kehidupan. Salah satunya adalah kota Niniwe, di mana awalnya Tuhan berencana untuk membinasakan kota Niniwe tersebut, tetapi karena mereka bertobat, karena seruan Nabi Yunus, maka akhirnya Tuhan tidak jadi melakukan rencana untuk membinasakan kota Niniwe tersebut. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita saat ini sebagai orang percaya, jika kita mau bertobat dari tingkah langkah yang jahat dan memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan kita seturut kehendak Allah, maka malapetaka akan berubah menjadi berkat sukacita dalam kehidupan kita. Demikian seperti bencana di tangan tukang periuk. Mari kita minta Tuhan untuk membentuk kita menjadi apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita tidak mengerti apa maksud Tuhan ketika Ia membentuk hidup kita. Tetapi satu hal yang kita harus percaya, bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terindah dan terbaik untuk kehidupan kita. Walaupun mungkin hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena Tuhan lebih mengetahui apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jadilah umat yang tetap percaya dan tinggalkanlah tingkah laku yang tidak baik. Bertobatlah karena Tuhan sedang merendah kita dengan bejana-bejana yang terbaik untuk kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk berbalik kepadamu, sehingga kami mendapatkan sukacita
di dalam kehidupan kami. Ketika kami hidup di dalam keberdosaan kami, Engkau akan merancangkan malapetaka bagi kami jika kami tidak berbalik ke jalan-Mu. Namun ketika kami berbalik, Engkau menyesali segala rancangan malapetaka itu, sehingga Engkau membuat kami bersuka cita, Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, agar menyadari setiap kehidupan perilaku yang ada pada saat ini. Kiranya kami, Tuhan, dapat bertobat dan berbalik kepadamu, sehingga kami menjadi anak-anak terang-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, Tuhan, yang sakit di rumah sakit maupun yang di rumah. Kiranya Engkau, Tuhan, yang memberikan kesembuhan dan sukacita. Berkati seluruh pekerjaan kami satu hari ini, sehingga kami dapat merasakan sukacita yang daripada Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan tetap rajin cuci tangan. Horas.